Atau ini berarti tiap tahunnya ada sebanyak 931 juta ton makanan di dunia ini yang kebuang sia-sia. In the US, roughly 40% of the food we produce never gets eaten. Orang pada buang-buang makanan aja. Mereka nggak sadar kalau yang mereka buang tuh mempercepat kehancuran bumi. Selama ini kan kita kalau bahas isu lingkungan, kalau bahas krisis iklim tuh kan selalu yang berkaitan sama polusi, gas rumah kaca, yang gitu-gitu lah ya. Tapi ternyata ada loh satu kebiasaan kecil yang mungkin kita nganggapnya sepele, yang ternyata itu tuh malah jadi salah satu isu lingkungan paling serius sekarang. Bahkan jadi salah satu penyebab utama krisis iklim juga. Dan kebiasaan itu adalah nyisain makanan. Iya, jadi ternyata makanan-makanan yang nggak kita habisin itu tuh sekarang tuh malah jadi salah satu penyebab utama krisis iklim. Ini kan kelihatannya sepele ya, sisa makanan doang loh. Tapi jadi penyebab masalah yang serius banget ternyata. Sampai levelnya udah mengancam dunia loh. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas gimana sampah makanan nih sekarang nih malah jadi salah satu ancaman paling besar buat dunia. Di Learning by Googling. Kalau kita ngomongin hal-hal apa aja yang bisa bikin krisis iklim makin buruk, mungkin sebagian dari kita tuh nggak kepikiran ke sisa makanan ya. Nggak kepikiran kalau makanan yang dibuang gitu aja itu tuh punya impact besar ke pemanasan global. Makanya masih banyak banget kan orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang suka buang-buang makanan. Yang akhirnya ini nih jadi limbah makanan. Apa tuh limbah makanan? Limbah makanan ini definisinya kalau menurut the Environment Protection Agency adalah segala jenis makanan yang harusnya masuk ke perut tapi malah masuk ke tempat pembuangan sampah. Ini benar-benar segala jenis makanan ya, mau burger, ayam crispy sampai seblak. Kalau itu nggak habis dan dibuang, ya itu jadinya limbah makanan. Tapi ingat, yang bisa dibilang limbah makanan tuh ya yang bener-bener bisa dimakan doang, yang bisa dan normal buat dikonsumsi. Kalau kayak kulit telur, tulang, atau biji gitu, itu tuh nggak termasuk tuh ke dalam definisi limbah makanan. Dan ya balik lagi, sekilas ini tuh kan kelihatan kayak hal sepele ya, tapi ternyata sangat mengerikan loh. Ya sadar nggak sadar, gue yakin kita semua pernah lah ngebuang-buang makanan. Misalnya nih, kita makan nggak habis terus dibuang. Atau kita beli makanan tapi nggak dimakan-makan sampai basi, akhirnya dibuang. Atau kita beli sesuatu rasanya nggak enak, nggak sesuai ekspektasi, akhirnya dibuang. Dan ternyata ketika kita melakukan itu tuh berarti itu kita udah berkontribusi ke pemanasan global. Waduh, untung tadi gue makan habis ya. Habis kan tadi ya? Habis kok, habis. When we picture the stuff that's hurting our planet, what do we think of? We think of like smokestacks, cars, oil spills. We don't really think about all the food we throw away. In the US, roughly 40% of the food we produce never gets eaten. That's over 365 million pounds of food each day. Nah, kalau menurut PBB, dari semua emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sama aktivitas manusia, hampir sepertiganya tuh berasal dari sektor yang berkaitan sama makanan. Atau buat lebih spesifiknya, limbah makanan sendiri, dia tuh nyumbang 10% emisi gas rumah kaca secara keseluruhan. Dan angka ini tuh lebih besar daripada emisi yang dihasilin sama produksi plastik dan ekstraksi minyak loh. Yang masing-masingnya tuh nyumbang sebesar 3,8% doang. Limbah makanan 10%, produksi plastik sama ekstraksi minyak masing-masingnya tuh 3,8%, 3,8%. Kacau juga nih limbah makanan ya. Jadi ya walaupun sampai sekarang banyak yang nggak sadar, tapi makanan sisa yang kita buang tuh makin lama bakal makin jadi masalah yang kritis banget buat planet ini. Dan mirisnya kalau menurut United Nations Environment Program disebut, dari semua makanan yang diproduksi secara global, 17%-nya tuh nggak dikonsumsi loh. 17%-nya malah jadi sampah, malah jadi limbah. Atau ini berarti tiap tahunnya ada sebanyak 931 juta ton makanan di dunia ini yang kebuang sia-sia. Ini banyak banget, Jir. Dan ya ini selain ngerusak lingkungan, udah pasti ini kan mubazir banget kan. Padahal kalau menurut FAO, di tahun 2019 aja, ada sekitar 690 juta orang yang kelaparan. Dan angka ini kemungkinan besar tuh meningkat di masa pandemi dan pasca pandemi. Ini kan data ini kan ironis banget ya. Kelihatan dari sini kalau makanan yang buat sebagian orang tuh dianggap hal yang berharga banget, yang sulit didapetin, sama sebagian orang lagi malah dibuang-buang. Kenyang dikit, buang. Nggak enak dikit, buang. Tahu-tahu hampir 1 miliar ton aja limbah makanannya per tahun. Gimana nih? Gimana? Nyampe sini mulai ada berasa tanggung jawab buat selalu ngabisin makanan? Nah, kalau menurut Food Waste Index Report tahun 2021 yang dirilis sama UNEP, disebut kalau dari semua limbah makanan di dunia ini, 61%-nya tuh berasal dari sampah rumah tangga, 26% dari layanan makanan kayak restoran atau fast food, dan 13%-nya itu dari retail, bisa dari pasar atau supermarket. Ya pokoknya penjual makanan eceran lah. Nah ini kan dari sini kan kelihatan ya kalau limbah makanan terbanyak tuh dihasilinnya ya sama rumah tangga. Bisa rumah lu, bisa rumah lu, bisa rumah lu, bisa juga rumah gua. In 2019, the world wasted 1 billion tons of food, more than half of all that in homes. That food often ends up in landfill,
where it rots and produces greenhouse gases like methane. Jadi dari rumah-rumah ini, makanan sama bahan makanan yang dibuang tiap harinya, itu kalau dikumpulin tuh bakalan banyak banget. Sampai ngasih 61% dari keseluruhan limbah makanan di dunia. Dan ini ternyata ngaruh ke perekonomian juga loh. Nggak cuma perekonomian manusianya, tapi juga perekonomian negaranya. Kok bisa? Jadi masih menurut laporan yang sama, di Amerika jumlah makanan yang diproduksi tapi nggak dikonsumsi itu mencapai 43%-nya loh. Atau ini berarti hampir setengah dari total makanan yang dibuat di sana tuh ya kebuang sia-sia. 43%-nya loh, sayang banget ya. Dan ini kalau dihitung lebih detail lagi, berarti setiap satu rumah tangga yang beranggotakan 4 orang, tiap tahunnya tuh ngebuang uang sebanyak 1.600 US dollar dari makanan yang mereka buat tapi nggak mereka makan, yang endingnya malah jadi limbah makanan. Dan menurut World Economic Forum diperkirakan kerugian yang dialamin ekonomi global karena limbah makanan ini tuh mencapai 936 miliar US dollar per tahunnya. Jadi ya ini selain ngaruh ke pemanasan global, ternyata ngaruh juga ke perekonomian dunia ya. Makin ngeri. The UN Food and Agriculture Organization estimates that globally almost 1/3 of food produced for consumption never gets eaten. And in the US, that number is even higher. 40% of the US's available food supply gets wasted every year. Apalagi terus kalau menurut Food and Drug Administration atau FDA di Amerika, disebut selain dalam bentuk makanannya, hal-hal kayak air, energi, dan tenaga kerja yang harus dikeluarin atau dikerahin dalam produksi makanannya, itu juga tuh ikut andil ngasih dampak ekonomi dari limbah makanan ini. Lu bayangin aja deh, misalnya apa yang kita makan ya? Misalnya buah atau sayur aja. Nah itu kan dari mulai disemai sampai dipanennya, ada berapa banyak air tuh yang dipakai buat nyiram padi, sayur, atau buah-buahannya. Terus dalam prosesnya juga, pasti ada kan tenaga para petani yang harus panas-panasan buat ngerawat calon makanan ini. Dan ketika akhirnya makanannya malah dibuang, ya itu pekerjaan mereka sama air yang udah dikeluarin buat tadi ngebesarin calon makanan itu ya jadi sia-sia. Dan ini belum termasuk limbah dan polusi yang dihasilin selama proses produksi karung atau plastik yang dipakai buat ngewadahinnya ya. Terus habis itu masih harus diangkut juga kan ke pasar-pasar, masih harus didistribusiin kan, sebelum akhirnya dibeli dan dimasak sama orang-orang. Dan ya balik lagi, proses sepanjang itu semuanya tuh bakal jadi sia-sia ketika makanannya dibuang. Atau ya berarti secara nggak langsung ketika kita buang makanan, kita tuh udah nyenyain semua sumber daya yang dipakai selama produksinya loh. Apalagi terus kalau menurut Move for Hunger disebut sebanyak 70% pasokan air tawar di dunia tuh digunainnya buat sektor pertanian loh. Makanya kalau kita buang-buang makanan, bisa dibilang kita juga di situ buang-buang air. Padahal di belahan bumi lain ada loh orang-orang yang kekeringan yang nggak punya air. Jadi berasa jahat banget ya kalau buang makanan ya. Terus yang paling mengerikan nih kalau menurut Reuters, gas metana yang dihasilkan selama proses penguraian makanan yang terbuang tuh kan banyak banget ya. Emisinya aja kan berkontribusi 10% kan tadi. Nah ternyata gas metana itu berbahaya banget loh buat bumi. Efek rumah kacanya tuh lebih kuat 28 kali lipat daripada karbon dioksida. Atau ya berarti bakal ngebikin bumi lebih cepat memanas, lebih cepat hancur. Wah gila ya, orang pada buang-buang makanan aja. Mereka nggak sadar kalau yang mereka buang tuh mempercepat kehancuran bumi. Makanya akhirnya pengurangan limbah makanan tuh kan jadi salah satu subtujuan pembangunan berkelanjutan kan. Salah satu poin penting dari tujuan nomor 12 yang isinya konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini lu pada ingat kan pembangunan berkelanjutan kan? Pernah gue jelasin kok ini, tapi gue lupa di video yang mana. Yang mana ya? Gagal marketing deh. You're having a festering methane pile that is 25 times more potent than CO2. And that's what we're seeing when we see those pipes that are sticking out of a landfill. Yes, Those are yes. to let out the methane. Yes. Dan ya sebenarnya ada beberapa alasan ya yang bikin kenapa banyak orang sering buang-buang makanan. Dari mulai yang paling simpel dulu deh, kayak ukuran piring yang terlalu lebar aja yang ngebikin kita tuh ngambil makanan lebih banyak. Ambil sampai piringnya penuh, taunya kebanyakan aja. Kenyang terus buang. Terus ada juga alasan ukuran kulkas yang besar yang ngebikin kita tuh ngerasa harus beli ini itu buat menuhin kulkas kita. Karena kan masih ada space kan di kulkasnya kan. Padahal sebenarnya nggak butuh atau nggak pengen-pengen banget barang itu. Akhirnya barangnya makanannya diem di kulkas kelamaan, lewat expirednya, buang aja. Terus selain itu juga sering nih, bentuk makanan yang kelihatan udah nggak bagus bakal dianggap nggak layak makan.
Kayak, ih bentuknya jelek nih, udah nggak bisa dimakan tuh, buang, 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 buang. Dibuang semua aja, padahal masih bisa banget dimakan. Terus alasan lainnya kenapa orang suka buang-buang makanan tuh disebut juga karena faktor kurangnya informasi masyarakat tentang kadaluarsa. Jadi masih banyak tuh orang yang bingung ngebedain use by sama best before. Emang bedanya apa? Kalau use by itu tuh nunjukin tanggal makanan yang aman buat dikonsumsi. Kalau udah lewat ya berarti jangan dimakan, takutnya udah basi, takutnya kenapa-kenapa. Ya kalau di beberapa produk lokal kita mungkin tulisannya tuh kadaluarsa ya. Kadaluarsa .2 tanggal segini. Nah itu jelas tuh berarti tuh nggak boleh dimakan kalau udah lewat tanggalnya. Nah tapi kalau best before itu tuh bukan tanggal kadaluarsa. Itu nunjukin kualitas makanan ini paling baiknya dimakan sebelum tanggal segitu. Tapi walaupun udah lewat tanggalnya ya tetap masih bisa dimakan. Nah orang-orang kan banyak yang mikirnya best before kalau udah lewat tanggalnya itu berarti udah basi kan. Padahal nggak gitu. Dan akhirnya gara-gara itu banyak tuh makanan-makanan yang kebuang karena udah lewat tanggal best before-nya. Karena orang-orang tuh nyangkanya itu udah basi. Padahal belum. Dan disebut selain kurangnya pemahaman ini, masih banyak juga ternyata produsen makanan yang nggak nyantumin tanggal kadaluarsa di produknya. Karena hukum di negaranya tuh masih kendor. Akhirnya nggak jelas kadaluarsanya kapan, orang takut mau makan, buang aja. Makin anget deh tuh bumi gara-gara itu. Aduh, 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 aduh. King says so much food is thrown away because it's relatively inexpensive in the US. And because use-by dates are misleading. Nah disebut sekarang tuh ada beberapa hal yang bisa kita lakuin buat ngurangin limbah makanan ini. Kayak misalnya yang pertama buat limbah rumah tangga itu bisa dimulai dari masak dan ngambil makanan secukupnya. Jadi ya beli bahan-bahannya tuh yang diperluin aja. Terus kita juga bisa konsumsi makanan yang tanggal expirednya tuh lebih cepet. Biar nggak keburu basi, biar jadinya nggak kebuang. Sama yang terakhir kita juga bisa ngedaur ulang makanan sisa yang belum dibuang biar bisa dimakan lagi. Tapi ingat ini ya, yang didaur ulang tuh makanan sisa yang belum dibuang. Kalau udah dibuang baru kita daur ulang ya jatuhnya itu pak-pak. Lah, jadi marketing. Asik. Mama marketing. Atau ya selain cara-cara tadi bisa juga minimal dikasih ke hewan lah buat jadi makanan mereka. Atau ya dijadiin kompos karena ternyata makanan yang terurai di udara terbuka tuh nggak akan menghasilkan gas metana. Beda sama makanan yang ditimbun, yang numpuk-numpuk di TPS gitu. Itu baru tuh metana semua tuh isinya tuh. If food is exposed to air when it's breaking down, it at least has the chance of becoming compost. But when it breaks down at a landfill, something else happens. Greenhouse gas. It rots when it's not exposed to oxygen like in a landfill state. Nah tapi barusan kan baru solusi buat yang di rumah ya, belum buat yang di lain-lainnya lagi. Kayak buat di supermarket atau restoran gitu kan, itu kan beda lagi kan cara penanganannya kan. Makanya buat yang di supermarket, kalau menurut Harvard School of Public Health disebut, sekarang jadi banyak tuh retail yang ngadain diskon atau buy one get one free buat barang-barang yang hampir expired atau bentuknya tuh udah nggak bagus. Dan ya ini mereka lakukan sebagai cara buat ngurangin limbah makan mereka. Terus buat restoran juga jadi bermunculan tuh restoran yang ngebikin porsi yang lebih kecil yang pakai bahan-bahan sisa dengan harga yang lebih murah. Ya intinya macam-macam lah caranya. Tapi ya tetap menurut gue cara terbaiknya ya dengan cara mendonasikan makanan kita ke orang-orang sekitar yang membutuhkan ya. Jatuhnya kalau gitu kan jadi double tuh. Sambil nekan krisis iklim, sambil ngebantu sesama juga. Berkah itu insya Allah. Berkah, berkah. Amin, 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 amin. Tapi sayangnya menurut beberapa sumber, termasuk juga beberapa kenalan gue yang kerja di bidang food service, disebut ternyata masih banyak loh perusahaan yang kebijakannya tuh harus ngebuang semua makanan sisa yang nggak kejual dan yang bentuknya udah nggak layak. Padahal makanannya tuh masih bagus, masih bisa dimakan, tapi ya endingnya harus dibuang atau dibakar. Dan ini mereka melakukan ini disebut ada beberapa penyebabnya ya. Salah satunya buat ngehindarin kecurangan karyawannya. Biar sama karyawannya tuh nggak dijual di belakang atau biar nggak dibagi-bagiin. Soalnya menurut mereka, kalau sisa makanan ini dikasih ke orang atau dijual dengan harga yang murah, nantinya orang-orang ini makin nggak mau beli kan. Maunya ya nunggu gratisan atau nunggu sisaannya doang. Dan ya ini gue ngerti sih sebenarnya. Cuma ya tetap ya di satu sisi ini kan jadi mubazir banget ya. Nambah-nambah limbah makanan doang. Tapi ini sampai sekarang masih begini nggak sih? Atau mulai ada jatah-jatah yang dibagiinnya mungkin? Ini buat yang kerja di industri makanan boleh komen ya. Not wasting food, however, is one solution that we all can do something about. Better still, any food you don't waste is money you save. It is a rare climate solution that puts pennies in your pocket. Oke, sekian dari Mingguling kali ini tentang sampah makanan yang ternyata mengancam dunia nih. Ini ngeri loh kalau dibiarin loh. Aduh. Ini kalau mungkin dari awal ada yang sadar kok kayaknya suara gue agak beda ya, bindeng-bindeng gitu. Ini emang gue lagi flu banget sih. Ini kalau lu mau tahu ya, gue tuh tiap
tiap gue jeda ngomong, tiap gue berhenti ngomong, gue tuh ngisep ini dulu. Nah tuh ngisep baru ngomong lagi, udah tadi gitu terus. Ya minta doanya semoga cepat sembuh ya. Amin ya Allah, amin. Kalau lu merevisi kalau gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambahin nggak ada video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.